Halo pecinta BTTHX Magnum, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang gimana Xiaoyan telah menerobos tingkat elit dojong dan akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk pergi ke pertemuan 4 praktisi besar di pavilion petir angin untuk menemukan Feng Zunze, sahabat gurunya. Xiaoyan melompat turun dari tempat tidur. Dia merenung sejenak sebelum mengemasi barang-barangnya dengan benar. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mendorong membuka pintu dan hanya berjalan keluar. Ketika Xiaoyan berjalan keluar dari ruangan, dia terbang ke atas langit sambil merasakan kekuatan elit dojong. Ya, sekarang dia tanpa sadar tersenyum dan berjalan ke depan. Ini adalah sesuatu yang dia impikan. Tidak disangka kalau dia bisa memenuhinya. Sekarang dua tokoh bergegas ketika Xiaoyan naik ke udara. Adik kecil Xiaoyan, apakah kamu akan pergi sekarang? Jinxi muncul. Dia memandang Xiaoyan dan buru-buru bertanya. Xiaoyan mengangguk dan tertawa. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan dan tidak dapat bertahan lama di sini. Terima kasih atas keramahan kamu yang luar biasa. Jika aku punya waktu di masa depan, aku akan datang dan berkunjung. Jinxi dan Jingu tidak bisa mengatakan kata lain untuk membuat Xiaoyan tinggal. Setelah mereka mendengar ini, mereka segera menjawab dengan suara yang dalam. Adik kecil Xiaoyan, suku emas menelan mouse sangat membantu kamu. Jika kamu menemui masalah di masa mendatang, jangan lupakan kami orang tua. Melihat wajah cemas kamu, kami berdua tidak akan menahan kamu lebih lama lagi. Kami akan berdoa agar perjalanan kamu lancar. Xiao berkata. Selamat tinggal ketua. Xiaoyan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke mereka berdua dan tidak tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sosok ringan, yang bergegas keluar dari kisaran mata surga gunung dengan suara swoosh. Dalam beberapa kedipan, dia sudah menghilang dari pandangan Jinxi dan Jingu. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia sudah keluar dari wilayah pegunungan mata surga dalam waktu 10 menit lebih. Awalnya, dengan kekuatannya saat ini, kecepatannya akan sedikit lebih cepat jika dia menggunakan sayap tulang. Namun, kata-kata Raja Serigala Abu-Abu dengan kuat terukir di dalam hatinya. Meskipun ia saat ini telah maju ke kelas Douzong, kekuatan ini benar-benar tidak signifikan jika dibandingkan dengan suku surga setan Phoenix. Oleh karena itu, kecuali itu saat yang kritis, yang terbaik adalah dia menggunakan sayap tulang sesedikit mungkin di masa depan. Sosok Xiaoyan berhenti di puncak gunung di luar pegunungan mata surga. Dia mengambil peta wilayah utara dari Space Ring-nya, peta yang dia beli di Bone Transforming City saat itu. Setelah itu, dia mulai mencari sesuatu di atasnya. Menurut apa yang telah disebutkan Mu Qingluan, pertemuan Grand Pavilion kali ini akan diadakan di markas Wind Lightning Pavilion, yang merupakan pavilion timur. Berdasarkan peta, posisi pavilion timur harus berada di dekat perbatasan antara wilayah utara dan tengah dataran tengah. Ini sangat jauh. Sepertinya aku akan membutuhkan sekitar 5 hari hanya untuk bepergian ke sana. Xiaoyan tertawa pahit setelah mengembalikan peta ke penyimpanan cincinnya. Untung saja sudah mencapai level Douzong. Kalau tidak, sepertinya dia tidak akan bisa bergegas ke pavilion timur tanpa 10 hari hingga setengah bulan. Pada saat itu, sepertinya pertemuan itu akan berakhir. Sepertinya aku harus bepergian dengan cepat. Jika tidak, akan sangat tidak beruntung jika aku melewatkannya. Xiaoyan menghela napas saat dia menghadap ke langit timur. Dengan segera, terdengar suara guntur yang teredam, tubuhnya menghilang dengan cara seperti hantu. Pertemuan Grand Pavilion, seperti namanya, secara alami dilakukan oleh 4 pavilion di Central Plains. Pertemuan Grand Pavilion 4 ini bukan kompetisi antara para ahli dari generasi yang lebih tua. Sebaliknya, itu adalah kompetisi untuk generasi muda. Tentu saja, generasi muda, yang dapat mewakili 4 pavilion, secara alami adalah orang-orang yang paling menonjol di antara generasi muda dari masing-masing pihak. Mereka, Windlight Pavilion Feng King Er, 10,000 Sword Pavilion Tang Ying, Yellow Spring Pavilion Wang Chen, Falling Star Pavilion Mu Qingluan, Del. Semua orang ini memiliki reputasi di seluruh wilayah Central Plains. Namun dalam kompetisi orang luar yang masih muda, dan sudah memenuhi kualifikasi boleh ikut dalam pertarungan ini. The Wind Lightning Mountain Rank selama periode waktu ini sangat luar biasa. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya datang dari seluruh tempat dan berkumpul di Gunung Lightning di dalam pegunungan. Orang yang telah tergesa-gesa itu secara alami Xiaoyan, yang telah meningkatkan kecepatannya sepanjang jalan. Bahkan dengan tergesa-gesa dengan cara ini, dia telah kelelahan selama 4 hari untuk mencapai tempat ini.
Xiao Yan menemukan tempat kosong di puncak gunung dan mendarat di tanah. Setelah itu, dia menuju ke kaki gunung. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat aliran manusia padat di luar Wind Lightning Mountain Range. Kemungkinan orang-orang ini semua ada di sini karena pertemuan Grand Pavilion. Aku ingin tahu apakah pertemuan Grand Pavilion telah dimulai. Xiao Yan memakai penutup wajah agar identitas tidak terbongkar. Bagaimanapun jika dia diketahui oleh Petian, maka dia akan kesulitan. Dengan topeng ini kemungkinan akan sulit bagi seseorang untuk mengenalinya. Dia menyembunyikan penampilannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Saat ini, semua orang sadar akan permusuhannya dengan Wind Lightning Pavilion. Jika dia secara terbuka muncul di tempat ini, itu mungkin Wind Lightning Pavilion tidak akan hanya berdiri diam di samping. Ada banyak ahli di Pavilion Timur. Selain itu, kepala Wind Lightning Pavilion tinggal di sini. Meskipun Xiao Yan telah menembus kelas Douzong, dia hanya bisa memilih untuk menghindari konfrontasi langsung ketika bertemu dengan seorang ahli tingkat ini. Alasan dia datang ke Wind Lightning Mountain Range adalah mencari Feng Zunze. Xiao Yan mengusap wajahnya setelah mengubah penampilannya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari hutan lebat, bergabung dengan aliran manusia di jalan utama yang mengarah ke pegunungan, dan bergerak menuju Wind Lightning Mountain Range. Grand Meeting akan dimulai hari ini. Secara alami, akan ada banyak orang. Dikabarkan orang-orang dari 4 pavilion telah tiba. Pemenang terakhir dalam kompetisi terakhir adalah Wind Lightning Pavilion. Aku bertanya-tanya siapa yang akan menjadi pemenang kali ini. Sulit untuk mengatakan. Feng Qing'er, Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan bukan orang biasa. Dikabarkan keempat orang ini memasuki Danau Darah Range beberapa waktu lalu. Kekuatan mereka pasti akan meningkat. Hihi. Aku bertanya-tanya apakah ada dari mereka yang meminjam kekuatan dari Danau Darah untuk menerobos kelas Dojong. Keempat orang ini memiliki kekuatan di puncak kelas Do Huang. Menambahkan taktik mereka, mereka bahkan dapat bertukar pukulan dengan beberapa ahli Douzongs. Siapapun yang mampu melakukan terobosan selama periode waktu ini pasti akan menang. Siapa tahu, ada sejumlah individu berbakat yang tidak diketahui di Central Plains. Selalu ada beberapa kuda hitam muncul di masing-masing pertemuan Grand Pavilion. Aku bertanya-tanya siapa yang akan muncul kali ini. Kuda hitam ya, tentu saja. Pria muda bernama Xiao Yan, yang telah menimbulkan kegemparan di wilayah utara baru-baru ini. Bahkan kepala Wind Lightning Northern Pavilion kembali dengan tangan kosong setelah secara pribadi mengejarnya. Kita bisa membayangkan betapa sangat kuatnya dia. Xiao Yan mungkin kuat, tapi tempat ini di markas Wind Lightning Pavilion. Apakah kamu pikir dia berani datang ke sini? Xiao Yan tanpa sadar kaget ketika mendengar percakapan di sekitarnya akhirnya berbicara tentang dia. Tidak disangka ia memiliki reputasi seperti itu di wilayah utara ini. Namun jika namanya disebarkan ke telinga Hall of Souls, sepertinya hal-hal itu akan menjadi lebih merepotkan. Xiao Yan akan masuk. Namun ada beberapa penjaga Xiao Yan ragu, takut identitas terbongkar. Xiao Yan dengan cepat memisahkan dirinya dari sebagian besar aliran manusia. Setelah itu, dia menoleh ke hutan sepi, meningkatkan kecepatannya, dan dengan cepat bergegas ke pedalaman pegunungan. Dari informasi yang dia dengar sebelumnya, hari ini harus menjadi awal dari Grand Meeting 4 Pavilion. Selain itu, hal yang paling menggembirakan Xiao Yan adalah orang-orang dari 4 Pavilion telah tiba, yang berarti Feng Zunze seharusnya telah tiba. Jika aku benar-benar bertemu Feng Zunze, sebaiknya dia diam-diam sebelum melakukan kontak dengannya. Meskipun guru telah mengatakan aku dapat mempercayainya sepenuhnya, itu selalu yang terbaik untuk berhati-hati. Angka Xiao Yan berubah menjadi sosok buram yang bergerak melintasi pegunungan sementara pikiran ini bertahan di dalam hatinya. Beban berat menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya adalah hal-hal yang harus diselesaikan oleh Xiao Yan. Ketat. Akhirnya Xiao Yan tiba di 2 jalan yang disediakan Sekte Petir, yang satu untuk penonton dan yang satu untuk para murid yang akan bertarung. Di sini Xiao Yan melihat penjagaan ketat. Penjagaan di pos pemeriksaan ini sangat ketat. Banyak para pasukan dari Wind Lightning Pavilion memeriksa satu orang yang akan masuk. Di sini Xiao Yan pun dia tidak berniat untuk ikut dalam kompetisi ini dan dia berniat hanya menonton dan akan mencari tahu di manakah keberadaan dari Feng Junze. Xiao Yan dia masih bingung bagaimanakah melewati pos pemeriksaan ini, ditambah lagi ada 2 orang tua yang sebelumnya telah menjaga Nona Feng. Kekuatan keduanya sangat mengesankan. Aku ingin tahu apakah aku akan bisa melewati pemeriksaan mereka setelah mengubah penampilanku. Hati Xiao Yan melompat ketika dia mendengar ini. Tampaknya tidak semua orang harus diperiksa oleh 2 orang ini. Teriakan terdengar dari orang tua itu.
Jika kalian ingin ikut dalam kompetisi maka kalian harus berada di bintang 3 dohuang, dan kalian harus bertahan dari beberapa pukulan. Hanya dengan memenuhi syarat ini seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, dan jika kalian hanya ingin menonton kalian bisa lewat jalur kiri. Xiao Yan di sini tentu dia memilih jalur kiri karena dia tidak ingin bertarung. Tujuannya hanyalah mencari Feng Zunze. Dia tidak tertarik bertarung di dalam Wind Lightning Pavilion. Sementara kebanyakan orang mendaki jalan batu di sisi kiri. Ada juga beberapa orang muda masuk jalur kanan. Namun dalam pos pemeriksaan itu, ternyata mereka tidak mampu dan tidak pantas ikut, yang membuat ketua Huo melempar para pemuda itu. Para pemuda itu, Xiao yang melihat hanya tersenyum. Di sini Xiao Yan dia bergegas masuk jalur kiri sampai akhirnya dia mendengar perkataan dari seseorang, "Tunggu dulu anak muda." Kaki Xiao Yan baru saja menginjak jalan batu ketika Elder Huo di samping tiba-tiba menoleh sebelum Xiao Yan bahkan bisa naik. Elder Huo mengerutkan kening saat melihat Xiao Yan. Tinju di bawah lengan Xiao Yan diperketat ketika dia mendengar teriakan ini. Dia memutar kepalanya perlahan dan menatap Elder Huo. Mata Elder Huo perlahan menyapu wajah Xiao Yan sebelum berkata, "Kamu tampaknya telah mencapai kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Mengapa kamu tidak mencobanya?" Banyak tatapan melesat ke Xiao Yan ketika kata-kata ini terdengar. Ada banyak orang sebelumnya yang belum lulus ujian. Namun orang ini, yang tampak biasa, memiliki kemampuan seperti itu. Aku tidak tertarik dengan Grand Meeting. Alasan aku datang ke sini adalah untuk mencari seseorang. Suara Xiao Yan tampak sedikit serak di bawah penindasannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengabaikan Elder Huo, berbalik, dan naik ke puncak gunung. Meninggalkan sekelompok tatapan tertegun dalam prosesnya. Orang ini terlalu arogan, bukan? Apakah ada yang salah dengan orang itu? Aku tidak tahu, aku hanya merasakan energi afinitas api alami tiba-tiba berfluktuasi sedikit ketika dia melangkah ke jalan batu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang ini memberi aku semacam perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Langkah kaki Xiao Yan berjalan dengan kecepatan tetap saat dia perlahan berjalan ke puncak gunung. Di sini Xiao Yan dia kembali bertemu Nona Feng. Bagaimanapun sekarang mereka mau tidak mau terlibat permusuhan. Xiao Yan tahu Nona Feng dia kuat. Generasi terbaik di Pavilion Petir mungkin lebih kuat dari Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan. Mungkin jika aku bisa menebak dengan benar, kemungkinan pemenang terakhir di pertemuan Grand Pavilion ini adalah wanita ini. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Di sini Xiao Yan dia merasa tidak rela jika kompetisi dimenangkan oleh Nona Feng. Akhirnya Xiao Yan tiba di tempat kompetisi. Xiao Yan sangat kaget karena melihat hanyalah laut manusia tak berujung. Xiao Yan tidak menyangka akan banyak orang. Xiao Yan kagum dengan arena yang ada di Pavilion Petir ini. Akhirnya kompetisi akan segera dimulai. Banyak para penonton tidak sabar ingin melihat siapa generasi muda yang paling kuat saat ini. Namun ketika Xiao Yan melihat sekeliling petir mengerikan turun dengan kecepatan kilat, dari kilat itu muncul sosok laki-laki itu. Orang-orang yang melihat ini mereka pun langsung menyatakan, bukankah itu adalah ketua pertama dari Pavilion Petir Angin Li Zunji? Jantung Xiao Yan melonjak ketika dia mendengar ini. Tatapannya berubah dan langsung berhenti pada seseorang di tengah. Orang ini memiliki tubuh yang besar dan tampak seperti berusia 40 atau 50 tahun. Namun, dagunya ditutupi jenggot berwarna perak. Xiao Yan merasakan sedikit aura petir bahkan samar-samar merembes keluar darinya. Aura orang ini tampaknya jauh lebih rendah daripada Fei Tian dan dua lainnya. Dia bahkan memiliki perasaan sebagai orang biasa. Namun, dengan mengandalkan persepsi spiritual yang luar biasa, Xiao Yan jelas merasakan perasaan yang berbahaya dari orang ini. Apakah dia kepala dari Wind Lightning Pavilion, yang disebut Lei Zunze? Dia memang sangat menakutkan. Xiao Yan menghembuskan nafas. Ini adalah pertama kalinya tubuhnya yang sebenarnya telah menghadapi Dou Zun nyata untuk pertama kalinya. Meskipun pria tua berpakaian ungu, yang pernah dia temui di Hall of Souls juga adalah Dou Zun. Xiao Yan hanyalah seiris kekuatan spiritual pada waktu itu. Dan sekarang dia melihat dengan asli seorang Dojun. Tidak lama setelah itu muncul Fei Tian di belakangnya. Xiao Yan menghela napas bertemu orang itu lagi yang ingin berniat menghabisinya.
Xiaoyan tahu jika dia terbongkar identitasnya di sini maka tamatlah riwayatnya. Sekarang semua orang yang ada di arena ini sangat kagum kepada ketua dari Sekte Paviliun Petir. Namun tidak berlangsung lama segera. Semua orang tercengang melihat sebuah pedang besar yang ukurannya lebih dari 100 kaki memotong melalui ruang yang jauh, bergegas mendekat. Dalam sekejap, itu muncul di langit di atas stadion. Haha, Jian Zunze, kamu yang tercepat untuk tiba kali ini. Seekor Lei Zunze berjubah perak berdiri ketika dia melihat pedang besar di langit. Setelah itu, tawanya terdengar di atas gunung petir seperti guntur bergulir. Pedang besar bergetar lembut dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya saat itu runtuh. Dua sosok perlahan turun dari langit di atas, mendarat di tempat duduk mereka. Kedua tokoh itu terdiri dari seorang pria tua dan muda. Xiaoyan akrab dengan orang muda itu. Dia adalah Tang Ying dari 10,000 Sword Pavilion. Orang tua di sampingnya berukuran kecil. Dia mengenakan pakaian linen dan tampak seperti pria tua yang tidak menarik perhatian. Namun, semua yang hadir tahu lelaki tua yang kecil ini adalah eksistensi yang menakutkan yang berada pada tingkat yang sama dengan Lei Zunze. Mereka yang tiba sekarang adalah individu inti. Penampilan Jian Zunze langsung menyebabkan atmosfer stadion menjadi panas berapi-api. Jian Zunze tidak terlalu peduli dengan tawa Lei Zunze. Dia memutar bola matanya dan duduk di kursi. Tang Ying di belakangnya dengan hormat berdiri dengan tangannya diturunkan. Namun muncul sosok misterius lagi. Segera, cahaya hitam gelap bergegas dari kaki gunung. Tampaknya teleportasi sebagai terwujud di tempat duduk mereka. Dengan gelombang lengan bajunya, sosok tanpa basa-basi itu duduk. Sosok manusia yang muncul adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Kulit wajahnya pucat dan tampilan agak teduh ada di antara alisnya. Salah satu matanya hitam sementara yang lain berkulit putih. Memberinya penampilan yang sangat aneh. Sosok yang dikenal berada di belakangnya. Orang ini secara alami adalah Wang Chen dari Yellow Spring Pavilion. Dia Xuan Junze, namun tidak berselang lama, Li Zunze berkata yang terakhir akhirnya muncul. Orang ini jelas memiliki kecepatan tercepat, namun dia selalu suka menjadi yang terakhir tiba. Jian Zunze mengangkat matanya. Tatapan tajamnya menatap ke langit yang jauh saat dia tertawa. Suara Jian Zunze baru saja terdengar ketika naga mengaum seperti angin ditularkan melalui bang. Segera, angin puyuh hijau besar muncul di atas gunung di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Mata Xiaoyan tiba-tiba bergeser ketika angin puyuh berwarna hijau ini muncul. Dia menatapnya dengan kuat dan tinju di lengan bajunya tiba-tiba menegang. Apa dia, Feng Zunze? Angin puyuh bergetar pelan dan tiba-tiba berhenti. Setelah itu, berubah menjadi sejumlah titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang tersebar. Dua sosok mengendarai angin saat mereka perlahan mendarat di samping kursi mereka. Ini sebenarnya Feng Zunze. Tanpa diduga, 4 Zunze, Dou Zun, telah tiba di Grand Meeting ini. Perjalanan ini memang sangat berharga. Biasanya, sulit untuk melihat bahkan seorang elit Dou Zun. Namun 4 dari mereka telah muncul bersama pada saat ini. Pertemuan Grand Pavilion sangat luar biasa. Tidak heran itu menarik banyak orang. Hihi. Aku bertanya-tanya siapa yang akan menjadi pemenang terakhir dari Grand Meeting kali ini. Dua orang yang terakhir muncul secara alami menarik tatapan dari seluruh stadion. Lebih untuk Xiaoyan. Kedua sosok itu baru saja muncul ketika tatapannya langsung beralih ke mereka. Xiaoyan sudah bertemu dengan Mu King Luan yang berpakaian hijau. Oleh karena itu, matanya tidak berhenti lama sebelum dia tiba-tiba berhenti pada pria tua di depannya. Orang tua itu mengenakan jubah hijau, rambutnya yang panjang tersebar di pundaknya, memberinya semacam penampilan yang bebas dan muda. Wajahnya itu tidak bisa dianggap biasa, meskipun dia sudah sangat tua, orang masih bisa melihat ketampanan. Sepertinya penampilannya benar-benar menakjubkan ketika dia muda. Melihat penampilan luarnya, dia jelas lebih unggul di antara 4 Dou Zuns yang hadir. Mungkin itu karena ia berlatih metode Qi hubungan angin, tetapi sikapnya tampak halus. Memberi orang lain perasaan tak terduga. Apakah dia Feng Zunze? Mata Xiaoyan perlahan-lahan mengukur pria tua berpakaian hijau itu. Kegembiraan juga melintas di matanya. Dia telah mendengar tentang Feng Zunze ini beberapa kali dari Yao Lao. Orang ini dapat dianggap sebagai teman Yao Lao yang telah mengalami situasi hidup dan mati bersamanya. Jika kata-kata ini benar dan dia menghargai hubungan itu seperti yang digambarkan oleh Yao Lao, Xiaoyan seharusnya dapat mendapatkan seorang penolong yang benar-benar hebat kali ini. Kegembiraan meningkat dalam hati Xiaoyan. Lei Zunze dan Jian Zunze di tempat duduk tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya ketika mereka melihat Feng Zunze tiba.
Feng Zunze telah menjadi terkenal jauh lebih awal daripada salah satu dari 3 lainnya. Oleh karena itu, kedua orang ini masih menangkupkan tangan mereka dengan sopan meskipun mereka semua berbagi status yang sama. Namun, Huang Quan Zunze di samping tampaknya memiliki konflik dengan Feng Zunze. Setelah menyipitkan matanya dan meliriknya, dia menoleh dan tampak seolah-olah dia tidak melihatnya. Wajah Feng Zunze berjubah hijau itu tersenyum hangat. Dia membalas kebaikan Lei Zunze dan Jian Zunze. Namun, dia tidak memberi tatapan itu kepada Huang Quan Zunze di samping pandangan lain. Meskipun 4 paviliun takut satu sama lain, Feng Zunze berselisih dengan Huang Quan Zunze ini. Selain itu, sifat penghinaan dan kejam pihak lain adalah hal-hal yang Feng Zunze tidak suka. Setelah beberapa dari mereka dengan sopan saling menyapa, Lei Zunze mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Setelah itu, dia perlahan berdiri dan menyapu pandangannya ke atas stadion. Tiba-tiba, kebisingan yang melesat menuju awan menjadi benar-benar diam di bawah mata yang mengandung cahaya petir yang redup. Hari ini adalah hari yang baik Wind Lightning Pavilion. Aku akan mengadakan pertemuan Grand Pavilion. Terima kasih sudah datang ke Gunung Lightning untuk mendukung Wind Lightning Pavilion. Namun, aku pikir semua orang menyadari aturan dari Wind Lightning Pavilion aku. Aku harap tidak akan ada orang yang mengganggu pertemuan besar ketika itu diadakan. Suara lesu Lei Zunze seperti guntur saat itu bergemuruh di seluruh gunung petir. Selain itu, suaranya mengandung sedikit kekuatan petir. Beberapa individu yang lebih lemah tanpa sadar bergetar. Kata-kata Lei Zunze dipenuhi dengan nada mendominasi. Itu seperti halilintar pantang menyerah yang tidak memungkinkan siapapun untuk membantahnya. Beberapa orang mungkin tidak suka mendengar kata-kata seperti itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani menentangnya dengan kekuatannya yang menakutkan. Penolakan yang menakutkan dari seorang elit Dou Zun benar-benar luar biasa. Lei Zunze hanya mengangguk sedikit ketika dia melihat tidak ada suara aneh yang muncul. Tangannya melambai dan sebuah gong yang jelas sekali lagi terdengar tanpa tergesa-gesa. Jumlah peserta pertemuan Grand Pavilion 4 musim ini adalah 53, termasuk 4 murid dari 4 pavilion. Ini akan dimulai dengan pertempuran yang kacau sampai hanya ada 8 orang yang tersisa. Semua kompetitor harap masuk sekarang. Suara Lei Zunze sekali lagi terdengar ketika gong muncul.